kami dari kelompok 1, mahasiswa kedokteran semester 4, Universitas Ciputra. Nah, teman-teman pernah nggak sih berpikiran untuk menikah di usia muda ini? Tapi sebenarnya boleh nggak sih menikah di usia muda dan apa saja dampak-dampak yang bisa kita dapatkan? Nah, daripada penasaran, yuk simak video kami. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pernikahan di usia muda atau pernikahan dini. Apa sih pernikahan di usia muda itu? Pernikahan usia muda atau pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung di bawah usia 17 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Meski begitu, kini masih sangat banyak kasus perkawinan dini yang terjadi di Indonesia. Berikut ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya perkawinan di usia muda. Yang pertama ada faktor ekonomi. Perkawinan muda bisa terjadi karena ekonomi yang rendah di keluarga. Lalu faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah tentu bisa menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Dampak perkawinan usia muda. Kesehatan reproduksi dari pernikahan usia dini dapat meningkatkan resiko komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak. Komplikasi pada ibu yaitu obstruktif labor serta obstruktif fistula. Kemudian dapat meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Terbatasnya gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi izin suami dan keterbatasan ekonomi berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil. Kemudian, dampak pada anak yang dilahirkan dari pernikahan usia muda. Saat hamil, terjadi persaingan nutrisi antara janin dan ibu, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik. Dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi. Pemeriksaan antenatal care. Pelayanan antenatal terpadu merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan melalui pertama, pemberian pelayanan dan konseling kesehatan termasuk stimulasi dan gizi agar kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas. 2. Deteksi dini masalah, penyakit, dan penyulit atau komplikasi kehamilan. Ketiga, penyiapan persalinan dan bersih dan aman. 4. Perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit atau komplikasi. Kelima, penata laksanaan khusus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan. Keenam, melibatkan ibu hamil, suami, dan keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi dari ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit atau komplikasi. Gizi maternal. Ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak karena selain untuk ibu, zat gizi dibutuhkan bagi janin. Prinsip pertama gizi seimbang yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan secara seimbang jumlah dan proporsinya. Bila makanan ibu sehari-hari tidak cukup mengandung zat gizi, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibu. Zat gizi mikro penting yang diperlukan selama hamil adalah zat besi, asam folat, kalsium, yodium, dan zinc. Pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. 1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak, seperti zat besi digunakan untuk pembentukan sel dan jaringan baru. Kemudian, kalsium digunakan untuk mengganti cadangan kalsium ibu guna pembentukan jaringan baru pada janin. Kemudian zat yodium. Apabila kekurangan yodium akan berakibat terlambatnya perkembangan otak. Nah, teman-teman, gimana nih setelah mendengar penjelasannya? Apa masih ingin untuk menikah muda? Dipikir-pikir lagi deh. Nah, sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.